Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Liviana dari Teknologi Pangan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit men-sharing mengenai analisis kadar lemak menggunakan metode Socrates. Yang pertama, kita masuk ke definisi lemak itu sendiri. Nah, lemak dan minyak itu merupakan salah satu kelompok yang termasuk ke dalam golongan lipida. Lipida itu adalah senyawa organik yang mempunyai satu sifat khusus, yaitu tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik seperti ether, benzen, kloroform, dan lain sebagainya. Nah, unsur penyusun lemak itu pertama ada karbon, lalu ada hidrogen, ada oksigen, dan kadang-kadang ada ditemukan sedikit fosfor serta nitrogen. Selanjutnya ke fungsi lemak. Dalam pengolahan bahan pangan, lemak dan minyak ini berfungsi sebagai media penghantar panas. Contohnya kayak ketika kita mau menumis, itu kan kita menggunakan minyak goreng. Nah, tujuannya yaitu untuk mengantarkan panas. Nah, selain minyak goreng, kita juga dapat menggunakan seasoning atau mentega putih, lalu ada gaji, ada mentega, dan ada margarin. Nah, selain sebagai media penghantar panas, lemak ini ditambahkan juga bertujuan untuk menambah kalori pada suatu makanan, serta memperbaiki tekstur dan cita rasa dari makanan itu sendiri. Selanjutnya ke metode analisis kadar lemak. Menurut Kusuma et al. 2017, penentuan kadar lemak pada makanan ini dapat dapat ditentukan dengan berbagai metode. Nah, kadar lemak dalam makanan ini bisa ditentukan dengan metode Gerber, metode kering, metode coklat, metode goldfish, metode high performance liquid chromatography, dan metode gas chromatography. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode Socrates saja. Lalu ada tujuan dari analisis lemak. Kenapa sih kita perlu yang namanya menganalisis lemak pada suatu bahan makanan? Nah, lemak dan minyak ini kan terdapat pada hampir semua jenis bahan pangan yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, di mana masing-masing makanan itu pastinya mempunyai kandungan lemak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis kadar lemak ini penting untuk dilakukan, terutama bagi mahasiswa teknologi pangan, agar dapat mengetahui kebutuhan kalori yang kita perlukan dan dapat kita hitung kalori tersebut dengan baik dan benar. Seperti itu. Lalu selanjutnya ke metode Socrates. Nah, metode ekstraksi Socrates ini menurut Aminullah et al. 2018 merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dan minyak dari sampel pangan menggunakan pelarut organik non-polar seperti heksana, petroleum ether, dan diethyl ether atau yang lainnya menggunakan alat khusus yang bernama ekstraktor Socrates. Nah, pada metode Socrates ini, sampel yang digunakan juga harus yang berupa padatan dan kering. Jadi, nggak bisa menggunakan sampel yang cair dan basah. Selanjutnya, ke faktor pemilihan pelarut. Nah, seperti yang sudah disebutkan, bahwa metode Socrates ini menggunakan pelarut organik untuk mengekstraksi sampel pangan tersebut. Nah, menurut Guenther, 1987, beliau mengatakan bahwa pemilihan pelarut itu pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada selektivitasnya. Nah, di mana pelarut yang baik dapat melarutkan semua jenis zat yang akan diekstrak dengan cepat dan sempurna. Yang kedua, titik didih pelarut. Pelarut harus mempunyai titik didih yang cukup rendah sehingga pelarut itu mudah diuapkan tanpa harus menggunakan suhu yang tinggi pada proses pemurniannya. Dan jika diuapkan itu tidak akan tertinggal dalam minyak. Jadi pelarut yang diuapkan itu dapat benar-benar bebas tanpa minyak. Lalu yang ketiga, pelarut tidak
larut dalam air. Yang keempat, larut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen lain. Yang kelima, harganya relatif murah. Dan yang keenam, tidak merusak alat secara korosi. Larut non-polar yang biasanya digunakan dalam proses ekstraksi itu banyak jenisnya. Di sini disebutkan 6 diantaranya. Yang pertama ada petroleum ether, lalu ada N-heksana, terus ada isopropanol, ada etil asetat, ada aseton, dan ada benzen. Nah, heksana ini merupakan salah satu contoh pelarut yang banyak digunakan untuk metode Soclete. Mengapa? Karena pelarut heksan ini pelarut yang paling ringan dalam mengangkat minyak yang terkandung di suatu bahan pangan, misalnya minyak pada biji-bijian. Selain itu, karena pelarut heksan ini memiliki titik didih yang rendah, hanya sekitar 65-70 derajat Celcius, maka dia tidak membutuhkan suhu tinggi dan tidak lama untuk menguapkannya. Seperti itu, jadi memudahkan untuk di-reflux. Nah, mengapa pelarut yang kita gunakan itu harus non-polar? Karena seperti yang kita tahu, lemak itu sendiri kan sifatnya non-polar. Dan ketika mengekstraksi bahan pangan yang sifatnya non-polar, kita juga harus menggunakan pelarut yang sifatnya non-polar. Begitu pula pada bahan pangan yang polar harus diekstrak dengan pelarut yang polar. Lalu ada prinsip dari metode Soclete itu sendiri. Menurut Mewita et al. 2014, pelarut pengekstraksi yang berada dalam labu dipanaskan hingga nantinya ia akan menguap. Nah, uap pelarut tersebut akan naik melalui pipa pengalir uap dan pendingin balik, sehingga nantinya akan mengembun dan bun tersebut akan menetes pada bahan yang diekstraksi. Cairan ini nantinya akan menggenangi sampel yang diekstrak, lalu akan keluar dan mengalir ke dalam labu penampung ekstrak melalui sifon. Ekstraksi ini akan terjadi secara terus-menerus. Jadi siklusnya akan terjadi secara kontinu. Nah, ekstraksi ini lalu dipanaskan dalam oven sehingga nantinya pelarut itu akan menguap secara keseluruhan, namun substansinya tertinggal pada labu penampung. Selanjutnya ada bagian dan fungsi alat Soclete. Jadi dapat kita lihat pada gambar, pada bagian paling atas itu terdapat kondensor. Nah, kondensor ini dia fungsinya sebagai pendingin. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat proses pengembunan. Makanya biasanya kondensor itu isinya air dingin atau air es yang dihubungkan dengan selang ke ember yang berisi air. Lalu ada selongsong, di mana fungsinya itu sebagai wadah untuk sampel yang ingin kita ekstraksi. Selanjutnya ada pipa F yang fungsinya sebagai jalannya uap. Jadi nanti ketika pelarutnya mendidih dan menguap, itu uapnya akan naik ke atas melalui pipa F. Lalu ada sifon, di mana fungsinya sebagai perhitungan siklus. Nah, bila pada sifon ini nanti larutannya penuh, lalu akan jatuh ke dalam labu lemak dan nantinya akan dihitung satu siklus. Jadi ketika embun yang menetes itu akan masuk ke sifon dan sudah penuh, nanti akan terus jatuh ke bawah. Nah, selanjutnya ada heating mantle, di mana fungsinya untuk pemanas larutan. Lalu ada labu lemak pastinya yang fungsinya sebagai wadah bagi lemak yang akan ditampung dan larutnya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja Socletasi. Nah, langkah yang pertama yaitu laba lemak konstan ditimbang. Nah, laba lemak yang akan kita gunakan itu harus dikonstan. Nah, gimana cara mengkonstankannya? Yaitu dengan memanaskan laba lemak itu pada oven pengering selama 1 jam dalam suhu 105 derajat. Lalu nanti setelah 1 jam dikeluarkan, lalu dimasukkan ke dalam desikator, ditunggu 15 menit, lalu ditimbang, kemudian dicatat hasil penimbangannya. Nah, selanjutnya kita keringkan lagi, kita masukkan ke dalam oven pemanas selama 1 jam lagi, lalu dimasukkan desikator selama 15 menit, lalu kita timbang, setelah itu kita catat beratnya. Nanti berat labu pada
pemanasan pertama kita bandingkan dengan berat labu pada pemanasan kedua. Nah, apabila dua angka di belakang komanya itu sudah sama, nah maka dapat dikatakan lemak tersebut telah konstan. Contohnya, pada penimbangan pertama berat labu itu 106,54 20 gram. Lalu pada penimbangan kedua berat labu itu 106,5401 gram. Nah, karena dua angka di belakang komanya sudah sama-sama 0,54, maka labu tersebut telah kita katakan telah konstan. Nah, tetapi apabila dua angka di belakang komanya beda, misalnya yang satu 106,54, yang satu 106,53, nah itu harus kita panaskan lagi selama 1 jam ke dalam oven sampai ditemukan berat yang konstan. Nah, tujuannya apa? Kita memanaskan labu lemak itu sampai konstan, karena apabila kita menggunakan labu lemak yang belum konstan, biasanya labu lemak yang ada langsung kita pakai gitu ya, tanpa dikonstankan, dikhawatirkan labu lemak tersebut sudah tersentuh oleh tangan kita. Dan di mana tangan kita ini mengandung yang namanya lemak. Jadi lemak pada tangan kita pastinya akan transfer ke labu lemak tersebut, dan ketika dipakai untuk proses coklat, lemak yang pada labu itu akan terhitung sebagai lemak sampel, yang seharusnya itu bukan lemak sampel, namun akan terhitung sebagai lemak sampel. Sehingga hasil lemak yang nanti kita dapat itu akan bias, seperti itu. Lalu yang kedua, sampel yang kering kita timbangkan, terus kita haluskan dengan cara ditumbuk. Nah, harus dihaluskan dulu supaya untuk mempermudah proses ekstraksinya. Yang ketiga, kita masukkan hull atau sampel ke dalam alat coklat dan dipasang kondensornya. Nah, hull ini tuh merupakan sampel yang udah kita haluskan tadi, kita taruh di kertas saring, terus nanti kertas saringnya kita gulung-gulung, kita lipat biar rapi, nah nanti dimasukkan ke dalam alat coklat ini. Nah, terus yang keempat, kita tambahkan pelarut 150 ml pelarut heksan ke labu lemak. Setelah itu, pelarut heksan itu kita panaskan dengan mental heater. Nah, selanjutnya terjadilah proses ekstraksi selama minimal itu selama 6 jam. Jadi proses ekstraksi ini terjadi pertama-tama kan kita memanaskan labu lemak menggunakan mental heater ini. Nah, labu lemak yang berisi pelarut ini kita panaskan, nanti pelarutnya atau heksannya itu akan mendidih karena dia titik-titiknya rendah, jadi akan lebih cepat menguap, mendidih dan menguap. Gitu. Nanti uapnya itu akan naik ke dalam pipa F. Nah, nanti ketika dalam pipa F itu dia akan naik sampai ke atas, sampai bertemu kondensor, dan ketika pipanya itu naik melalui pipa F, dia akan mengekstraksi sampel tersebut. Jadi sampelnya itu akan diekstrak lemaknya melalui oleh heksan yang bentuknya berupa uap. Nanti uapnya itu akan terus naik ke atas sampai kondensor, sampai pendingin balik. Nah, nanti di pendingin balik itu akan dicairkan karena uap itu kan suhunya lebih tinggi daripada cairan, makanya untuk mendinginkan, untuk mengubah uap jadi cairan itu suhunya harus kita turunkan menggunakan pendingin balik itu. Nanti akan ada tetesan pelarut yang nantinya akan mengenai sampel, terus akan keluar melalui sifon atau ya ini selang yang kecil ini akan lalu ke sini. Nanti ketika sifon ini penuh, dia akan langsung menetes ke bawah ke labu lemak. Nah, pelarut yang menetes ke labu lemak itu yang keluar dari sifon itu sudah beserta lemak dari sampelnya. Nah, lemak sampel itu dia akan mengendap di dasar labu dan tidak akan ikut menguap karena lemak itu memiliki titik didih yang sangat tinggi. Berbeda dengan heksan yang dimana titik didihnya rendah. Jadi ketika heksannya menguap, lemaknya tidak akan menguap. Nah, setelah proses ekstraksi selama 6 jam itu, sebenarnya itu minimal 6 jam, tergantung sampelnya. Kalau sampelnya itu diperkirakan memiliki kandungan lemak yang banyak, contohnya kayak coklat, kayak gitu, coklat batang gitu, nah itu ekstraksinya bisa lebih dari 6 jam, atau bahkan bisa seharian. Nah, angka selanjutnya, yaitu labu lemaknya itu kita keringkan dalam oven hingga konstan. Nah, angkanya sama kayak labu lemak kosong yang kita konstankan, jadi labu lemak yang masih berisi pelarut dan lemak itu kita masukkan ke dalam oven, kita panaskan dengan suhu 105 derajat Celcius sampai si pelarutnya itu habis menguap. Bisa labu lemak dengan lemaknya aja. Nah, lalu habis bisa labu lemak dan lemaknya aja, kita hitung hingga konstan. Yang terakhir, ketika sudah ditemukan berat labu plus lemak yang konstan, kita baru bisa menghitung kadar lemak dari sampel tersebut. Seperti itu.
Nah, selanjutnya, cara menghitung kadar lemak, dari, sampel. Nah, jadi rumus untuk menghitung kadar lemak itu, yang pertama kita harus mencari berat lemaknya, yaitu dengan cara berat labu lemak plus lemak yang udah kita dapatkan di akhir dikurang dengan berat labu kosong yang di awal. Nah, nanti setelah mendapatkan berat lemak, kita bisa menghitung kadar lemaknya, yaitu dengan cara berat lemak dibagi dengan berat sampel yang kita gunakan dikali 100%. Ini ada contoh, misalnya diketahui sampel itu beratnya 2,1908 gram. Nah, sedangkan berat labu kosongnya itu 106,5420 gram. Dan berat akhir labu lemak plus lemaknya itu 106,6701 gram. Nah, berapa kadar lemaknya? Itu bisa kita hitung pertama mencari berat lemaknya dulu, yaitu berat labu kosong 106,6701 gram kita kurang dengan berat labu plus lemak yaitu 106,5420 gram mendapatkan hasil 0,1281 gram. Nah, dari sini kita bisa menghitung persen kadar lemaknya dengan membagi nilai 0,1281 gram dibagi berat sampel 2,1908 gram. Lalu kita kali 100% dan mendapatkan hasil 5,89%. Nah, selanjutnya ada mengenai kelebihan metode Soclap. Nah, menurut literatur Mukraini 2014, kelebihan sokletasi ini yang pertama, dia dapat digunakan untuk sampel yang teksturnya lunak dan kering, serta tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Lalu yang kedua, parutan digunakannya lebih sedikit. Seperti yang tadi, contoh itu 150 ml saja bisa kita gunakan parutnya. Lalu proses ekstrasinya itu terjadi secara kontinu atau terus-menerus. Dan yang terakhir, pemanasan itu dapat kita atur. Nah, sedangkan kekurangan dari metode Soclap ini, yang pertama, proses ekstrasinya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berjam-jam bahkan seharian penuh. Minimalnya aja 6 jam dan bisa lebih dari itu. Nah, yang kedua, senyawanya apabila pada sampel itu terdapat senyawa yang termolabil, nah dia dapat terdegradasi karena ekstrak yang dikeluarkan itu kan dipanaskan secara terus-menerus pada titik didih. Jadi bisa terdegradasi senyawa termolabilnya. Yang ketiga, sampel ideal untuk ekstraksi Soclap ini juga terbatas, yaitu hanya pada sampel padatan yang kering dan telah dihaluskan. Nggak bisa pakai sampel yang liquid atau emas basah. Nah, yang terakhir, parut yang digunakannya itu harus dalam proses ekstrak. Parut yang digunakannya itu harus memiliki kemurnian yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penyampaian saya tadi dapat memberikan manfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.